Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgih Rakasiwi SPD. Saya merupakan guru di SMK Negeri 6 Surakarta pada program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Saat ini mengajar mata pelajaran informatika. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab kategori 2 di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Video ini diambil pada tanggal 13 Desember tahun 2022. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan satu orang ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Sebelum kita awali pelajaran pada pagi hari ini, doa pertama masing-masing doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ingin absensi terlebih dahulu. Nanti bagi yang Pak Guru panggil, angkat tangan dan ucapkan hadir, itu ya. Afila Fatika Iksa, agak keras tidak apa-apa suaranya ya. Masih pagi kan kudunya masih semangat. Tuh. Alvina Cesar Pramesti, oh sakit. Oke. Ana Selasa Bila, Anindica Fitri Okta. Kenapa keterangannya? Sakit. Aulia Nur Anissa. Oke. Vina Julia Rahmawati. Yalvi Leona Rianti. Terakhir Zahra Ainun Islami Putrianti. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya. Hari ini banyak yang hadir. Yang saat ini tidak bisa hadir mungkin karena sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Dan semoga bisa segera mengikuti pelajaran seperti biasa. Baik, sebelum masuk ke materi, Pak Guru ingin melakukan yel-yel dulu. Untuk memulai ya, kita ice breaking sebentar, kita main tepuk-tepuk dulu. Boleh berdiri semuanya. Oke, kita mulai tepuknya ini 2 kali ya. Baik, kita madep sini dulu, madep depan semua dulu. Nah. Baik, kita mulai ya. Tepuk yel-yel. Gak punya yel-yel, gak punya yel-yel. Gak punya yel-yel. Gak punya yel-yel, gak punya yel-yel. Gak punya yel-yel. 10 ampel B2. Cantik luar biasa. Tepuk tangan bagi kalian semua. Silakan duduk kembali. Baik, sekarang perhatikan ke depan. Kita akan masuk ke materi pada topik perangkat keras komputer. Nah, namun sebelum itu Pak Guru ingin bertanya dulu
pertanyaan terkait dengan materi yang sebelumnya. Nomor 1, perangkat komputer apa yang kalian miliki? Mungkin bisa laptop atau bisa PC. Ya, oke. Punya apa? Laptop sama PC. Oke, berarti memiliki 2 opsi terkait dengan komputer ya. Lalu yang kedua, apakah smartphone itu termasuk komputer? Ya atau tidak? Oke, kenapa ya? Alasannya apa? Karena memiliki fungsi yang sama seperti komputer. Yang tidak tadi, kenapa komputer itu tidak sama dengan smartphone? Karena smartphone, Pak, bukan komputer gitu ya. Ya, kalau dilihat jawabannya itu semuanya benar. Smartphone itu bisa dikatakan sebagai komputer karena fungsinya hampir sama. Sekarang coba smartphone-mu dikasih keyboard Bluetooth dan mouse Bluetooth. Terus kamu ngetik buat di situ, bisa nggak? Bisa. Nah, terus yang kedua, kalau tidak, loh Pak ini kan beda ya, memang beda fungsinya. Kalau komputer itu mungkin lebih ke apa ya, suatu tempat gitu, terus kita berdiam diri di situ, terus kita mengerjakan gitu kan. Tapi kalau smartphone kan sewaktu-waktu bisa nyala terus 24 jam, ya kan kalau laptop kan tidak gitu. Nah, yang ketiga sekarang, bagaimana spesifikasi perangkat komputer yang kalian miliki? Ada yang punya komputer? Ada ya? Oke, 1, 2. Ada lagi yang lain? Laptop? 1, 2, 3. Wah, Kak, banyak juga. Lumayan. Nah, spesifikasi laptopmu kamu tahu nggak? Kira-kira dia menggunakan Intel atau AMD Radeon? Intel, oke. Intelnya ya generasi berapa? Oh, anu, 3 ya? Core i3 berarti ya? Oke. Apa? Ini sudah kalian pahami, maka kalian siap untuk belajar tentang hardware. Kita mulai ya. Untuk lebih memahami ya, untuk bisa mengukur seberapa pemahaman kalian terkait dengan perangkat keras, kita akan melakukan kuis dulu. Nah, silakan disiapkan handphonenya boleh, komputernya juga boleh. Kita main kuisis ya, kita main kuisis dulu. Pakai handphone boleh, pakai laptop boleh. Kalau pakai HP, pakai wifi saja. Oke, silakan ya, masuk ke joinmyquiz.com. Nanti kodenya 869536. Ya. Apa? Nama apa? Namanya, namamu, nama panggilan. Silakan mulai bergabung. Najwa sudah, oke. Belum ada. Siapa yang belum? Dan. Yuk, kita mulai ya. Jangan sing tenanan loh. Apa? Nanti untuk mengukur saja, si sini Zara. Masalah. Wih. Kita lihat siapa yang nomor 1. Boleh minta templusnya? Mana ini? Sebentar. Tepuk tangan buat Azura. Yang 1 untuk kuis pertama ini. Ada Wawa nomor 2 dan Nuansa nomor 3. Baik ya, kita akan kembali ke PowerPoint. Nah, sekarang fokus lagi ke depan. Tujuan pembelajaran yang akan kita
harapkan untuk dapat gitu ya. Setelah mendapatkan materi ini, yaitu pertama, peserta didik atau siswa dapat mengelompokkan perangkat keras komputer ke dalam input proses dan output komputer dengan benar. Kedua, melalui bahan ajar, peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan pada perangkat keras komputer dalam keseharian dengan benar. Jadi ini kamu tahu mengelompokkan, ini kamu bisa mengidentifikasi masalah. Oh, ini masalahnya apa gitu, kamu tahu. Lalu yang ketiga, dapat menemukan solusi dari permasalahan pada perangkat keras komputer. Berarti ini nanti pembelajarannya adalah berbasis masalah. Karena kita tahu kalau ada problem, contoh ya, contoh. Loh, kok ada problem mod? Nah, itu kenapa? Masalahnya apa? Yang rusak bagian apa? Atau sistem yang mana yang di hardware itu yang mengalami kerusakan. Habis itu kalian bisa menemukan solusi. Oh, mungkin harddisknya penuh. Oh, mungkin RAM-nya kurang besar. Atau oh, mungkin laptopnya terlalu panas, jadi membuat jadi lemot gitu. Nah, kita akan masuk ke peta konsep materi. Nah, kalau tadi ini adalah tujuannya, sekarang kita harus tahu kemana arah atau kemana tujuan melalui sebuah peta gitu. Materinya akan kita pelajari yang pertama adalah komponen perangkat input, lalu komponen perangkat output, komponen perangkat proses, dan komponen perangkat media penyimpanan. Jadi dalam laptopmu atau dalam komputermu itu terdiri dari 4 komponen perangkat yang memiliki tugas berbeda atau masing-masing. Ada perangkat input itu masukan, ada perangkat output itu hasilnya, lalu yang perangkat proses itu pengolahan datanya di dalam laptopnya, lalu ini perangkat penyimpanan itu untuk menyimpan file-file yang berupa software dalam komputer kalian. Nah, untuk itu silakan ini di-scan dulu, bisa, HP-mu bisa pakai scan nggak? Coba. Nah, ini sebenarnya materinya adalah modul informatika yang sudah ada dalam Physical Learning. Nah, kalau nggak bisa nanti silakan masuk ke sini gg.gg/modul informatika. Nah, di sana langsung muncul. Atau maju aja, maju. Oh, di scan. Ya, oke. Pertama adalah komponen perangkat input. Komponen perangkat input di depan sudah ada ya contoh terkait dengan perangkat input. Mulai dari yang paling kiri ada keyboard, lalu yang tengah mouse, lalu yang ini paling touchpad dan scanner. Nah, yang di depan apa namanya? Yang kita saat ini bisa lihat, bisa kita sentuh itu yang pertama ini, ya kan? Ini keyboard. Sorry. Ini apa? Betul. Kalau ini? Keyboard. Ya. Kalau yang di depan itu scanner nggak ada kan di situ kan? Sebenarnya ada, tapi di depan sini. Nah, ini scanner bawah itu. Atau karena sekarang sudah maju ya, HP-mu itu bisa jadi scanner, bener kan? Nah, itu malah lebih simpel, lebih mudah, ya kan? Tidak perlu bawa segitu kotak gitu kan, tekan satu-satu, HP tinggal di klik, 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 selesai. Jadi PDF itu juga bisa sebagai scanner. Tuh, ya. Nah, ini adalah perangkat input. Kenapa disebut perangkat input? Karena ini yang menjadi awal utama dalam sebuah pembuatan data. Contoh ya, kalau kita mau membuat laporan, kita butuh yang namanya keyboard. Buat apa? Untuk mengetikkan mulai dari judul, pendahuluan, isi, penutup, kesimpulan, sampai daftar pustaka menggunakan keyboard, ya kan? Nah, kalau mouse digunakan untuk mengedit, memberikan efek, memberikan pengaturan layout kertas itu menggunakan ini, menggunakan keyboard ini. Nah, kalau touchpad itu ada dalam sebuah laptop. Laptop itu pasti ada itu, ada touchpad namanya, sebagai pengganti dari mouse. Lalu yang scanner, ini kalau kita mau scan, contoh nih ya,
file yang paling penting dan utama saat kamu lahir itu adalah akte kelahiran. Betul ya? Nah, aktemu itu kamu bisa simpan dalam bentuk file, di-scan. Lalu yang selanjutnya, komponen yang kedua adalah komponen perangkat output. Output itu adalah sesuatu yang dihasilkan atau produknya apa. Kalau dalam perangkat komputer ada 4 yang tertampil di sini. Yang sebelah kiri dulu yang pertama ada monitor, betul. Lalu yang sini sebelah ada printer, proyektor, dan speaker. Dari sekian ini mana yang belum pernah kamu lihat? Sudah semua. Ya kan? Monitor, nah di depanmu itu monitor. Printer, depan sampingmu juga ada printer, seperti itu. Proyektor yang di atas ini, ya kan? Lalu speaker yang di depan sini. Ini ada speaker. Ada speaker portable, speaker Bluetooth, atau speaker yang besar sekali, bermacam-macam. Ini adalah output. Kalau monitor itu outputnya adalah gambar, ya kan? Layar, apa yang mengerjakan. Kalau printer, outputnya apa? Kertas, ya, cetak. Gitu. Kalau proyektor, sama seperti monitor, cuma lebih besar ukurannya. Lalu, yang speaker ini untuk menghasilkan, ya, suara. Betul. Yang ketiga sekarang adalah perangkat proses. Nah, ini agak susah. Kenapa? Karena kita harus bongkar dulu CPU komputermu, kita bongkar dulu mesin dari laptopmu. Tapi di sini Pak Guru bisa memberikan sedikit ya. Ini ada alat peraga namanya. Nah, di depan itu ada Central Processing Unit atau disebut dengan CPU. Nah, itu yang dimaksud dengan Intel Core i3, Core i7, atau AMD Ryzen 5000, 7000 gitu. Itu namanya Central Processing Unit. Kalau di dalam sini ya, ini namanya motherboard kalau ini. Motherboard seperti ini. Jadi ini tempat di mana perangkat proses ini diletakkan di sini. Nah, ini ada yang kecil, ada yang versinya besar. Nah, ini. Kalau yang besar itu lebih banyak yang bisa dimasukkan di sini. Bisa nambah VGA, bisa nambah RAM-nya lebih banyak. Tapi kalau yang kecil itu hanya terbatas. Kecil, terbatas. Kalau laptop itu biasanya kecil-kecil karena lebih mengutamakan fleksibilitas gitu ya, kemudahan dalam penggunaan. Tapi kalau yang laptop kalau yang komputer itu besar. Nah, yang disebut dengan CPU itu di sini. Nah, caranya gini. Ini jangan ditarik tapi ditekan dulu, terus digeser, terus diunggah. Nah, ini. Ini namanya CPU. Cilik toh. Nih. Yang bikin mahal tuh ini. Ya, ini loh. Ini terus satu lagi juga ada yang ini ya. Pak, kalau yang motherboard besar dengan kecil itu CPU-nya sama ukurannya? Sama. Sama. Kalau ini ukurannya sama. Ini kan sama. Nah, ini. Ini namanya central processing seperti ini. Kecil kan? Nah, ini adalah otaknya. Otak dari sebuah laptop atau komputer seperti ini. Itu namanya CPU central. Ini tidak boleh panas. Karena ini gampang terbakar. Nggak boleh kena air. Gampang konslet. Pokoknya ini yang paling real itu ini. Karena ini adalah otaknya. Tuh. Lalu, yang selanjutnya, nah, lalu yang kedua ada RAM. Random Access Memory. RAM itu ini ya, tak buka ya. Ini namanya RAM. Di sini ya. Nah, kita klik ini. Nah, ini. RAM. Kalau beli handphone, apa yang kamu lihat? RAM-nya. Tapi bukan seperti ini ya. RAM-nya itu kecil. Paling cuma satu kotak ini aja. Atau seginilah, sepotong gini RAM-nya. Kalau di RAM-nya di laptop itu agak berbeda, panjang gini. Dan ini juga ada yang versi aneh tadi ya. Yang versi lebih kecil lagi ada.
Oh, tapi nggak bawah berarti. Oh iya, oh ini. Nah ini. Nah, kalau ini kodenya ini menggunakan yang apa ya, kemarin Pak Guru lupa tanya MPU. Oh, Walang TV Super mana ya? Oh ini yang DDR 4. Ini yang DDR 3. Tapi fungsinya sama-sama sebagai ya untuk akses memori gitu. Lebih semakin tinggi RAM-nya, maka semakin banyak multitasking yang bisa dikerjakan. Contoh ya, laptopmu RAM-nya 8 dengan RAM-nya 16. Kamu mau buka YouTube 50, buka Word, Excel, PowerPoint, buka bareng itu komputermu masih bisa berproses. Tapi kalau yang 8 ya, tadi yang 16 ya, yang 8 itu kalau kita membuka terlalu banyak aplikasi dalam waktu yang bersamaan ngehang. Pernah nggak kalian ngalami laptopmu ngehang? Nah, sudah apa-apa kayak gini, di raiso, mati raiso, megegek kayak diem aja di situ. Nah, itu karena apa? Karena RAM-nya ini bekerja sampai overload gitu loh. Kalau orang itu mesti kalau orang namanya wis pusing gitu ya, wis mumet gitu, ngeblank. Nah, ini namanya RAM. Lalu ada VGA, Video Graphic Array. Ini namanya VGA. Ini tambahan dari komponen perangkat proses untuk detail suatu gambar, suatu video. Ini ngerender itu kalau VGA-nya bagus, itu nanti videonya akan bagus, jelas sekali. 4K, 2K, 8K. Nah, itu kan tergantung VGA-nya juga. Dan juga kalau mungkin di sini ya kan ini cewek-cewek semua nih. Kalau cowok itu biasanya tahu kalau VGA-nya bagus, maka laptopnya bisa digunakan main game yang game-game berat. Seperti sing saiki-saiki dulu. Pak Guru nggak begitu apa sekali. Nah, siapa lah yang paling berat itu apa? Dengan VGA ini bisa membantu untuk pemrosesan data visual gambar. Nah, lalu yang terakhir adalah lah ini, motherboard ini. Motherboard ini. Nah, ini adalah tempat di mana semua komponen proses dalam perangkat komputer itu terkoneksi atau tercolok. Di sini tempatnya. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan perangkat keras. Yang keempat sekarang, ini terakhir ya. Komponen keempat adalah komponen perangkat media penyimpanan. Nah, kalau penyimpanan ini agak banyak yang bisa kita kasih informasi ya. Pertama ada hard disk. Ini hard disk yang besar ini ya. Parallel advantage teknologi attachment atau PATA dan SATA itu sebenarnya sama. Ya, sama-sama hard disk gitu aja. Nah, lalu yang kedua ini ada SSD, Solid State Drive. SSD ini yang sebagai pengganti dari hard disk bisa atau sebagai tambahan gitu loh, sebagai tambahan dari hard disk ini, SSD. Lalu yang di bawah ini ada optical drive, CD, tapi sekarang laptop baru sekarang nggak pakai lagi CD toh, nggak ada untuk nyolok CD kan nggak ada kan, atau masukkan CD nggak ada. Lalu yang terakhir adalah USB flash disk. Kalau flash disk semua pasti akan punya karena kan tidak begitu mahal di flash disk ini. Kamu cari yang murah banget ya nek, yang Shopee, yang di Shopee, di Tokopedia itu ada. Gitu ya. Ini terkait dengan perangkat dalam komputer. Nah, oke, baik. Sebelum masuk ke yang berikutnya, ada pertanyaan terkait dengan ini. Perangkat keras sudah paham semua ya? Ya. Siapa yang ingin kepo terkait dengan ini boleh maju. Kusnul, silakan. Mana lagi? Apa? Ini untuk istilahnya pengantar listrik itu loh. Ada thermal-thermalnya. Nah. Apa?
Patah dengan SATA itu berbeda pada desainnya. Kalau patah ini kan lebih besar. Biasanya digunakan di dalam CPU. Kalau yang SATA yang seperti ini yang lebih ringkas kecil ini digunakan dalam laptop yang lebih ringkas gitu. Hasilnya sama. Sama-sama digunakan untuk menyimpan data. Lagi yang lain, kalau tidak ada berarti lanjut ya. Sekarang kita akan melakukan sebuah kegiatan. Nah, di sini Pak Guru punya sebuah masalah. Di depan ada 3 masalah yang perlu kalian pecahkan. Kalian berikan solusinya. 1, loadingnya lama atau lambat. 2, PC tiba-tiba mati. Ketiga, internet kurang stabil. 1 kelompok 3 orang. 1 orang nanti mengerjakan 1 soal. Pak Guru sediakan kertasnya ya. Kertas ini nanti ya 3 jawaban ditulis dalam 1 kertas ini. 1 kelompok. Terus nah, ditulis nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya ya. Gentenan. Iya. Ini kelompok ini. Ya. Kelompok ini. Ding, ini 3 sini ya. Oke, sudah, silakan mulai ya dikerjakan. Silakan. Ya, dicari, terus nanti ditulis di situ. Jadi kalau bisa, apa yang kamu dapat itu bisa kamu jelaskan. Minimal kamu tahu aja. Sudah selesai? Yang sudah selesai angkat tangan dulu ya. Yang sudah selesai angkat tangan. 1, 2. Yang belum selesai angkat tangan. 1, 2. Oke, sedikit lagi ya. Berarti 5 menit lagi. Baik ya. Kita akan masuk ke presentasi hasil penjawaban kalian. Yo, siap. Siap. Madep sini dulu. Gak apa-apa, nanti kalau kelompokmu kelompok 1 toh, dapat nanti gambar. Oke ya. Kita mulai ya. Kan 10 kelompok. Yang maju nanti 1 kelompok maju semua 3 orang. Heeh. 1 kelompok maju. Oh. Oke ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 3 yuk. Silakan maju. Mohon untuk diperhatikan agak banter ya, sing maca ya, agak keras. Perkenalan dulu. Salam membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kelompok 1. 1. Solusi ketika loading lama atau lambat. Memastikan kalau efek yang tidak dibutuhkan. Mematikan lampu jendela dan kamar. Melakukan fitur Windows Start Startup. Mematikan versi Windows. Nomor 2, solusi ketika PC tiba-tiba mati sendiri. Meminta tombol power, saran, dan virus dan malware. Coba bersihkan di atas. Yang ketiga ada solusi ketika internet yang kurang stabil. Yang pertama ada restart dari PC. Yang kedua ada periksa jaringan. Yang ketiga ada periksa kuota. Yang keempat ada periksa VPN. Kelima ada restart pengaturan sistem. Ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 3 tadi ada yang kurang. Kurangnya apa? Permasalahannya. Dia hanya solusinya. Sekarang kita masuk ke kaca lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Karim. Sopo iki? Ya terus. Yeay. Tepuk tangan buat kelompok 7. Kemana kelompok 7 maju? Agak keras ya yang membacakan perkenalan. Silahkan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 7. Saya dari namanya itu 21. Saya Bila Fatihah Aisyah nomor absen 1. Saya Logika Putri Ramadhani nomor absen 20. Masalah yang dihadapi adalah makin lama atau lambat. Masalah yang mengakibatkan makin lama adalah memori penyimpanan penuh. Hard disk sudah terlalu lama dipakai. Banyaknya program yang otomatis dimulai saat laptop menyala dan terlalu kecil kapasitasnya. Cara mengatasinya: menghapus program yang tidak Anda pakai, matikan program yang otomatis dijalankan saat startup, gunakan antivirus yang ringan, mengubah pengaturan daya ke sistem. Yang kedua, biji tiba-tiba mati sendiri. Permasalahannya: 1. Permasalahan pada power supply, VGA, SSD, RAM, motherboard, hingga prosesor dapat membuat komputer yang digunakan mati sendiri. Cara mengatasinya: 1. Cek power supply. Yang kedua, cek prosesor overhead. Yang ketiga, periksa tombol power. Yang keempat, coba bersihkan VGA card. Yang kelima, periksa RAM. Yang ketiga yaitu internet kurang stabil. Masalahnya: 1. Pengaruh cuaca buruk. 2. Kuota hampir habis. 3. Berada di wilayah yang sulit menjangkau jaringan internet. Untuk cara mengatasi sendiri yaitu: 1. Periksa kecepatan internet. 2. Ganti provider internet. 3. Cek aplikasi dan program yang memakan banyak kuota. Dan 4. Upgrade speed koneksi internet. Ada pertanyaan? Ada yang berbeda jawabannya? Ya. Silakan Rin. Kalau punya saya yang solusinya merestart handphone atau PC. Coba bedanya di bagian situ sama yang loading atau lambat. Permasalahan dari kelompok saya, database yang terlalu besar. Database yang Oke, ada lagi yang lain? Oke, boleh minta tepuk tangannya dulu. Sip, bagus sekali. Terima kasih, ini sudah diberikan feedback. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok 3 dan 7. Nah, nanti ini tolong untuk difoto ya, difoto dan dikirim ke Physical Learning. Yang sudah ya, tadi sudah upload kan untuk yang di Physical Learning. Sekarang
Ya. Tadi sudah ngupload untuk yang LKPD di Physical Learning. Sekarang kita akan masuk ke penutup. Namun sebelum kita tutup, ada beberapa tahapan dalam penutupan. Yang pertama, ya, kalian akan mengerjakan ini. Ya, ayo masuk ya, masuk ke penilaian. Nutukin. Penilaian ini ya, yang di asesmen sumatif hardware. Ya, penilaian harian, betul. Oke ya, silahkan untuk dikerjakan. Penilaian harian. Sudah semua berarti ya, yang sudah ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke penutup yang selanjutnya adalah refleksi, tetapi untuk nilai ini nanti akan otomatis diolah di sini. Tuh, ya. Nah, selanjutnya masuk ke kesimpulan. Semua madhep depan dulu. Kesimpulan pada pembahasan kita, yang pertama kita tadi belajar tentang perangkat keras komputer. Perangkat komputer merupakan segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa disentuh secara langsung. 4 komponen perangkat keras. Yang pertama ada perangkat input, kedua, ketiga, keempat, media penyimpanan. Oke. Untuk perangkat keras yang input ada, contohnya apa aja? Terus. Perangkat output ada? Terus. Tuh. Perangkat penyimpan media ada? Kata optik drive. Perangkat proses meliputi ada? Terus. Ya. Oke. Nah. Ini yang terakhir adalah refleksi. Apa yang sudah kalian pelajari pada pembahasan kita kali ini? Perangkat keras, komputer, betul. Apa yang kalian kuasai dalam materi ini? Dari keempat tadi, perangkat apa yang mungkin kalian kuasai? Output atau input, atau proses, atau media penyimpanan? Ada output, input, ya. Lalu, apa yang belum kalian kuasai pada materi ini yang mana tadi? Agak susah yang mana? Media penyimpanan dan proses, karena memang tidak sering kita lihat ya di dalam. Oke. Upaya apa yang kalian lakukan untuk menguasai materi yang masih kurang ini? Mempelajari di buku dan di modul. Oke, baik. Nah, ini refleksi untuk pembahasan kita. Oh ya, baik. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru ingin menginformasikan untuk pembelajaran berikutnya, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perangkat lunak. Ya, setelah perangkat keras, sekarang perangkat lunak. Namun sebelum masuk ke perangkat lunak, besok Pak Guru akan melakukan asesmen diagnostik dulu terkait dengan materi yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Baik, ada pertanyaan sebelum Pak Guru tutup? Kalau tidak, Pak Guru akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sama-sama.